イグリッド、それがお前の名前だ。お姉ちゃんが来た。Di antara kegelapan yang menyelimuti dunia, di antara bayangan yang tunduk pada kekuasaan Shadow Monarch, ada satu sosok yang berdiri di atas segalanya. Dia adalah Ygritte, sang komandan merah darah yang memiliki kesetiaan besar pada Shadow Monarch. Layaknya seorang kesatria, Ygritte selalu menunjukkan sikap pemberani, tegas dan berwibawa. Dia sangat menjunjung tinggi nilai harga diri dan kehormatan, yang mana dengan sikapnya tersebut dia pun begitu dipercaya oleh kedua tuannya. Entah itu oleh Ashbourne yang menyuruhnya untuk menguji kelayakan Sung Jinwoo, maupun oleh Jinwoo sendiri yang memberinya kepercayaan sebagai salah satu bayangan terpenting di pasukan. Itulah kenapa dalam setiap pertempuran Ygritte selalu tampil lebih mencolok. Dia tak akan segan untuk mengerahkan semua kemampuan, entah itu kecepatan, kekuatan, kelincahan maupun kecerdasan, semuanya akan dia kerahkan demi bisa memberi tuannya sebuah kemenangan. Apalagi keterampilannya dalam berpedang juga terbilang luar biasa. Dalam hitungan detik saja, dia sudah mampu melesatkan puluhan tebasan tajam. Bahkan dengan menggunakan senjata milik Baran, dia pun sanggup menghasilkan sambaran petir yang sangat mematikan. Selain itu, Ygritte juga memiliki satu teknik yang tidak dimiliki para bayangan lain. Itu adalah teknik bernama Dominator's Touch, sebuah teknik yang membuatnya dapat mengendalikan objek melalui kemampuan telekinesis. Berdasarkan itu semua, tidak heran jika sosok bermartabat ini dianggap sebagai seorang legenda. Dia bukan hanya sekedar bayangan ataupun prajurit, melainkan simbol dari kesetiaan yang mutlak, kehormatan yang tak tergoyahkan, serta ketangguhan yang tanpa batas. Entah dari mana asal-usulnya, tapi yang jelas pada zaman dulu, Ygritte merupakan sesosok kesatria yang dibangkitkan Ashbourne untuk menjadi pasukan bayangan. Saat itu dengan kekuatan besar yang dimilikinya, Ygritte langsung mendapat pangkat bayangan sebagai Marskal, puncak evolusi bayangan terkuat yang menjadi bagian dari salah satu sayap pasukan bersama Belian. Kemudian tak lama setelah dibangkitkan, Ygritte ikut serta ke dalam pertempuran melawan bangsa Rulers, yang mana pertempuran ini terjadi karena bangsa Rulers telah membunuh penciptanya sendiri, yaitu Absolute. Sebab itulah di sini selaku mantan Rulers yang setia, Ashbourne menunjukkan amarah yang sangat besar. Bersama Ygritte dan tentara bayangan lainnya, mereka semua mengamuk menjadi-jadi dan membunuh siapapun yang mencoba menghadang. Walau akhirnya pertempuran ini berhasil dimenangkan, tapi di sana Ygritte menyadari bahwa tuannya tidak merasa puas. Hal itu tercermin dari bagaimana tindakan Ashbourne setelahnya, di mana dia memutuskan untuk berpihak pada bangsa Monarch. Namun sayang, pilihan yang diambil tuannya ini malah bernasib sama. Tepat ketika pertempuran besar antara Monarch dan Rulers terjadi, Ashbourne dikhianati oleh kedua Monarch bernama Baran dan Rakan. Sehingga hal itu pun lantas membuat Ashbourne kini dilanda kebimbangan untuk menentukan pilihan, apakah dirinya harus berpihak pada bangsa Rulers yang telah membunuh Absolute, ataukah dirinya harus berpihak pada bangsa Monarch yang jelas-jelas telah berani mengkhianatinya. Lalu di saat Ashbourne memilih untuk mewariskan kekuatannya pada manusia, Ygritte menunjukkan sedikit penolakan. Dia tak percaya bahwa kekuatan besar yang seharusnya digunakan untuk melawan bangsa Monarch dan Rulers kini malah diberikan pada makhluk yang dianggapnya lemah. Namun apa daya, saat itu Ygritte tak sanggup mencegah keputusan tersebut karena memang sebagai prajurit setia, sedikit pun dia tidak berani untuk membujuk atau bahkan mempertanyakan keputusan mutlak dari tuannya. Hingga setelah Ashbourne bekerja sama dengan arsitek, muncullah manusia pilihan yang cocok untuk menjadi pewaris. Dia tiada lain bernama Sung Jinwoo, seorang manusia yang memiliki tekad kuat, ambisius, dan juga semangat pantang menyerah. Pada momen ini, Ygritte selalu mendapat satu perintah penting dari Ashbourne. Dia diperintah untuk menjadi bos dungeon di dalam sistem arsitek, yang mana hal itu bertujuan agar Ygritte bisa menguji kelayakan Jinwoo sebagai pewaris dari kekuatan Shadow Monarch. Jauh di dasar lubuk hatinya, Ygritte menaruh rasa cemas setelah mendapat tugas khusus dari Ashbourne.
Dia takut jika ini adalah tugas terakhir baginya yang akan membawa perpisahan dengan tuannya selama ini. Namun meski demikian, Ygritte tetap menjalankan tugasnya dengan percaya diri. Dia sangat yakin bahwa manusia yang dipilih Ashbourne adalah orang yang layak. Bahkan demi bisa menghormati pilihan tuannya itu, dia pun sampai bingung harus menyambutnya dengan cara apa. Hingga setelah Jinwoo mendapat level yang cukup, tibalah pada hari pengujian. Saat itu Ygritte menyambutnya sebagaimana seorang kesatria. Dia berdiri di depan tahta kosong dan segera mengayunkan pedang pada sang calon pewaris. Di awal bentrokan, Ygritte begitu kecewa pada pilihan tuannya yang ternyata sangat lemah. Terbukti meski sebagian besar kekuatannya disegel, Ygritte masih mampu mendominasi pertarungan, mau itu dari segi bertarung tangan kosong ataupun menggunakan pedang. Saat itu dirinya sanggup memojokkan Jinwoo berulang kali hingga tak berdaya. Namun di puncak pertarungan, Ygritte mendapat satu hal yang sangat spesial dari Jinwoo, itu adalah sosoknya yang pantang menyerah. Terlihat ketika Jinwoo berkali-kali ditumbangkan, dihempaskan atau dibenturkan, dia terus bangkit dan bertarung kembali. Bahkan ketika Jinwoo berada di ujung kematian, semangat juangnya justru semakin tinggi. Yang mana hal itu pun lantas membuat Ygritte harus rela menerima kekalahan setelah Jinwoo melancarkan berbagai serangan balasan. Dari sana Ygritte akhirnya mengerti bahwa alasan kenapa Ashbourne memilih Jinwoo bukan hanya sekedar kekuatan, melainkan itu karena Jinwoo memiliki ambisi dan tekad yang sangat kuat. Sebab itulah Ygritte yang dibangkitkan lagi menjadi pasukan bayangan mulai menunjukkan rasa hormat pada tuannya yang baru. Tanpa mempertanyakan maksud dan tujuannya, dia akan segera melaksanakan perintah Jinwoo dengan penuh hormat. Seperti pada misi perdananya di Dungeon Gerbang Merah, tanpa segan dia langsung membunuh hunter arogan bernama Kim Chul. Begitupun ketika menghadapi Baruka, tanpa ragu dia langsung menerjang lawan walau hanya sebagai pancingan. Apa yang ditunjukkan Ygritte tersebut lantas membuatnya dipandang sebagai bayangan yang sangat kuat dan setia. Karena memang berkat kehadiran dan bantuannya, Jinwoo memperoleh banyak keuntungan seperti mendapat peningkatan kekuatan yang begitu pesat, mendapat sosok bayangan baru bernama Iron, dan juga mendapat promosi sebagai Hunter Rank S ke-10 dari Korea. Atas dasar itulah, Ygritte mulai dipercaya Jinwoo untuk menjadi komando dari pasukan bayangan. Seperti contohnya ketika misi di Kastil Iblis, dia ditempatkan sebagai pasukan bayangan di garda terdepan. Begitupun ketika Jinwoo melawan Kargalgan, dia memiliki peranan penting dalam mengalahkan para pasukan High Orc. Kepercayaan yang diberikan tuannya ini tentu membuat Ygritte semakin percaya diri. Terbukti ketika kembali ke dalam Kastil Iblis, dia mampu menunjukkan peningkatan kekuatan dengan mengalahkan sebagian musuh di sana. Bahkan hal itu pun membuat pangkatnya kini bisa naik level dari pangkat kesatria menjadi kesatria elit. Karena memang sedari awal dibangkitkan, kekuatan besar milik Ygritte masih tersegel walau dirinya telah berganti tuan. Sebagai hadiah dari kenaikan pangkatnya, Ygritte selalu mendapat senjata dari Jinwoo. Senjata ini adalah pedang panjang milik Baran yang kemampuannya dapat menghasilkan sambaran petir. Namun sebelum pedangnya diberikan, Ygritte lebih dulu terlibat pada misi rank S di Pulau Jeju. Pada misinya, Ygritte bersama bayangan lain secara membabi buta langsung membantai para gerombolan semut, yang mana dengan besarnya jumlah pasukan mereka, pertarungan pun berhasil dimenangkan dalam waktu singkat. Di momen inilah Ygritte harus menerima kenyataan bahwa posisinya sebagai bayangan terkuat mendapat saingan. Hal itu dikarenakan tuannya yaitu Jinwoo telah membangkitkan Raja Semut menjadi bayangan. Dia yang saat itu diberi nama Beru seketika langsung mendapat pangkat dengan level jenderal. Akan tetapi, walau demikian, kenyataan ini tidak membuat Ygritte patah semangat. Dengan penuh kehormatan, dia terus menjalankan perintah Jinwoo tanpa ragu. Apalagi setelah menerima pedang milik Baran, Ygritte sanggup menunjukkan peningkatan kekuatan yang begitu pesat. Terbukti selain pangkatnya kini naik menjadi jenderal, dia juga mampu melakukan berbagai hal luar biasa. Mulai dari melakukan perlawanan sengit pada pelatihannya bersama Chahayen, membantai kawanan humanoid naga hanya dengan satu kali tebasan petir, dan juga melancarkan serangan pembuka ketika menghadapi para monster raksasa milik Monarch Legia. Hingga di satu titik, tibalah pada hari di mana tuannya menghadapi situasi sulit. Saat itu Jinwoo yang menghadapi 3 monark sekaligus mampu ditumbangkan lewat kombinasi serangan silat dan rakan.
Beruntung dalam situasinya yang kritis, Jinwoo bertemu dengan Ashbone di alam bawah sadar, yang mana berkat pertemuannya ini, Jinwoo akhirnya mampu bangkit dan menguasai kekuatan penuh Shadow Monarch, termasuk mengembalikan kekuatan asli milik Ygritte sebagai salah satu bayangan dengan pangkat marsekal di masa lalu. Mendapati hal itu, Ygritte dengan sigap langsung membantu tuannya di dalam pertempuran. Terlihat saat itu, sementara Jinwoo mengejar Baran, Ygritte berupaya menghadapi Szilard seorang diri. Dan dalam pertarungannya, Ygritte sanggup menandingi kekuatan besar milik Szilard, terutama dari segi kecepatan dia mampu mengejar aksi pelarian Szilard, dan dari segi kemampuan berpedang dia mampu melancarkan beberapa serangan yang sangat merepotkan. Hingga pada akhirnya, pertarungan ini pun berakhir setelah tuannya berhasil membunuh Baran, di mana saat itu tanpa basa-basi, Jinwoo langsung menghabisi Szilard hanya dengan satu kali serangan. Tak hanya membuat Ygritte memperoleh kembali kekuatan aslinya, Jinwoo yang saat itu sudah menjadi Shadow Monarch secara penuh, kini mendapat kuasa atas pasukan bayangan Ashbone di masa lalu. Dengan kehadiran para pasukan ini, Ygritte tentu merasa senang karena berkat adanya mereka, setidaknya itu bisa sedikit mengobati kerinduannya terhadap Ashbone. Apalagi di sini, Ygritte juga bisa bertemu dengan rekan lamanya yaitu Bellion, di mana saat itu Bellion langsung menjadi pemimpin pasukan bayangan karena berhasil mengalahkan Beru dalam duel 1 lawan 1. Kemudian tak lama setelahnya, Jinwoo mulai melatih para pasukan bayangan untuk mempersiapkan pertempuran akhir, yang mana pertempuran ini ditujukan pada bangsa monark, khususnya monark terkuat bernama Antares. Sebelum pertempuran terjadi, Ygritte bersama Bellion memberi peringatan pada Jinwoo. Mereka berdua mengatakan bahwa lawan yang akan dihadapinya sangatlah berbahaya, sebab sebagai bayangan terdahulu, mereka tahu betul besarnya kekuatan penghancur milik Antares. Namun meski begitu, baik Ygritte maupun Bellion sama sekali tidak berniat ingin ikut campur pada keputusan tuannya. Karena mau sesulit apapun nanti, mereka berdua bersumpah akan tetap berada di sisi Jinwoo sampai titik darah penghabisan. Dari sanalah setelah mempersiapkan semuanya, pertempuran besar antara Jinwoo melawan bangsa monark mulai terjadi. Dalam pertempuran akhir ini, para pasukan bayangan mampu membantai sejumlah pasukan monark, termasuk Bellion dan Beru yang saat itu berhasil membunuh satu monark bernama Tarnak. Walau di sini Ygritte tak banyak membantu, tapi dirinya sempat memberi serangan pembuka pada Antares, di mana saat itu dia melancarkan serangan kuat yang mampu memberi sambaran petir pada Antares dalam wujud naga. Melalui serangan pembuka tersebut, pertarungan Jinwoo dan Antares kemudian berlangsung secara habis-habisan, hingga pada akhirnya bersama Ygritte dan para pasukan bayangan yang tidak terlihat oleh sinar matahari, Jinwoo pun berhasil menumbangkan Antares. Kemenangan yang diraih Jinwoo ini lantas membuat dunia perlahan dihinggapi oleh kedamaian. Begitupun para hunter yang tumbang dan mati sekarang dapat hidup kembali setelah Jinwoo memutarkan waktu ke-10 tahun lalu. Dalam kedamaiannya, Ygritte menjalani kehidupan bersama pasukan lain di dunia bayangan. Di sana mereka membangun peradaban layaknya umat manusia untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Ygritte selaku komandan berusaha keras mendidik para bayangan ke arah yang lebih baik, karena sesuai dengan yang Jinwoo harapkan, di mana dia ingin menjadikan para bayangannya lebih bermoral untuk menciptakan harmonisasi dan perdamaian. Itulah kira-kira sepenggal kisah dari sang kesatria merah Ygritte. Kesetiaan, kehormatan, dan pengabdian adalah simbol dari perjalanan yang Ygritte lalui. Baginya, mau itu Ashbone ataupun Jinwoo adalah dua sosok yang sangat berharga. Mereka adalah tuan, teman, sekaligus rekan. Sebagai tuan, dia harus melayani segala perintahnya. Sebagai teman, dia harus mengisi rasa sepinya. Dan sebagai rekan, dia harus membantu semua masalahnya. Tanpa mempertanyakan niat ataupun tujuan, aku akan menjalankan segala perintah tuanku. Hanya itu yang bisa kulakukan. Sang komandan merah darah, Ygritte.